Bumi Batara Guru adalah julukan untuk daerah yang berada di ujung utara Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dalam epos Ilagaligo, Batara Guru adalah sang perwira yang diutus untuk menebar dan memulai kehidupan di bumi. Di sini, beragam suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dan saling menjaga. Dan Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Luwu Timur sebesar 287.874 jiwa. Pada tahun 2018 sebesar 293.822 jiwa, dengan jumlah penduduk muslim sebesar 233.507 jiwa. Tingginya jumlah penduduk muslim tentunya berbanding lurus dengan kebutuhan tempat ibadah atau masjid. Pada masa Rasulullah, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi digunakan sebagai pusat kegiatan umat muslim seperti tempat belajar agama, sosialisasi, musyawarah, dan kegiatan sosial lainnya. Jika di kota-kota besar, pembayaran zakat dilakukan pada lembaga-lembaga khusus seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, di Luwu Timur sendiri, masyarakat justru lebih memilih melakukan pembayaran zakatnya di masjid. Hal ini disebabkan karena masjid lebih mudah untuk dijangkau dan lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, masjid mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan sosial ekonomi Luwu Timur, yaitu dengan mengoptimalkan instrumen pendapatan melalui ziswaf, sehingga masjid dapat dijadikan sebagai intermediasi atau penghubung dalam menghimpun dana masyarakat sehingga dapat dikelola kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun hal tersebut akan sulit tercapai jika masyarakat tidak diberikan pengertian terlebih dahulu agar tercipta pemahaman yang lebih baik tentang ziswaf beserta penggunaannya. Berdasarkan penelitian terdahulu, faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat adalah ketersediaan informasi tentang zakat itu sendiri. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian dengan judul Revitalisasi Pengelolaan Ziswaf pada Fungsi Intermediasi Masjid melalui Basdam untuk Pembangunan Sosial Ekonomi Luwu Timur, dengan tujuan untuk mengetahui apakah sosialisasi dapat mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat terhadap ziswaf. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods, yaitu metode penelitian kombinasi dengan model urutan pembuktian atau sequential explanatory. Pengumpulan data dan analisis data menggunakan metode kuantitatif, kemudian diperdalam dengan metode kualitatif. Analisis data kuantitatif menggunakan teknik sample random sampling dengan responden sebanyak 49 orang. Dan analisis data kualitatif menggunakan wawancara dengan 6 informan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, di Masjid Al-Muhajirin Kecamatan Kalena, Masjid Raya Nurul Yakin, dan Ibnu Taimiyah di Kecamatan Mangkutana. Hasil pengolahan data kuantitatif menunjukkan pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat untuk berziswaf adalah 30,2% dan 69,8% dipengaruhi oleh faktor lain, sehingga sosialisasi perlu ditingkatkan agar kesadaran masyarakat juga meningkat. Analisis data kualitatif yaitu pertama, fungsi masjid. Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yakin, dan Masjid Ibnu Taimiyah menjalankan fungsi masjid sebagaimana masjid pada umumnya, baik sebagai sarana ibadah, dakwah, bahkan menyentuh pada kegiatan sosial. Ketiga masjid tersebut juga berperan sebagai amil dana ziswaf. Dalam menjalankan fungsi intermediasi masjid, pengurus melakukan beberapa item kegiatan seperti melakukan pengajaran TPA untuk memberikan pendidikan mengenai baca tulis Al-Quran, meramaikan masjid dengan kegiatan rutin tahunan seperti Isra Miraj dan Maulid, serta kegiatan rutin mingguan seperti pengajian, dan melakukan gotong royong yang berfungsi untuk atau yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat, dan hal ini sesuai dengan fungsi masjid sebagai tempat kegiatan sosial. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dalam pengelolaan siswafnya, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Nurul Yakin, dan Masjid Ibnu Taimiyah memiliki metode yang berbeda-beda.
Untuk pengelolaan zakatnya, Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Raya Nurul Yakin memiliki metode yang hampir sama, yaitu sama-sama dikumpulkan terlebih dahulu 2 hari menjelang sholat Idul Fitri, baru kemudian didistribusikan kepada para mustahik. Nah, yang menjadi pembedanya adalah cara pendistribusiannya. Jika Masjid Al-Muhajirin memilih metode pemberian kupon kepada para mustahik, lalu kemudian mustahik sendiri yang mengambil zakatnya di rumah imam desa, metode yang digunakan oleh Masjid Raya Nurul Yakin adalah pengantaran langsung ke rumah para mustahik. Sedangkan metode yang dipilih oleh Masjid Ibnu Taimiyah adalah zakat dikumpulkan terlebih dahulu di unit pengumpul zakat atau UPZ, baru kemudian didistribusikan kepada masyarakat dengan jumlah uang yang sama, dan yang menjadi pembedanya hanyalah takaran berasnya. Nah, untuk zakat malnya sendiri, Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Raya Nurul Yakin sama-sama dikelola oleh pihak kecamatan atau Badan Amil Zakat Kecamatan. Sedangkan untuk Masjid Ibnu Taimiyah masih dalam proses pengadaan. Untuk dana infaknya sendiri, untuk Masjid Al-Muhajirin dan Masjid Raya Nurul Yakin 100% diserahkan kepada pihak kecamatan, sedangkan Masjid Ibnu Taimiyah 10 sampai dengan 15% diserahkan kepada pihak kecamatan, dan 75%-nya digunakan untuk kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan besar yang dilakukan oleh pihak masjid. Untuk dana sedekahnya sepenuhnya digunakan untuk pembangunan dan juga perbaikan masjid. Nah, ketiga masjid ini juga sama-sama dibangun di atas lahan tanah wakaf yang telah diberikan untuk pembangunan masjid. Peran masjid dalam pengelolaan dan pendistribusian siswa sangatlah penting. Namun kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap siswa menjadi sangat sulit. Contohnya zakat. Masyarakat desa hanya mengetahui zakat yang wajib dibayarkan itu hanya zakat fitrah saja, padahal ada zakat mal. Kalaupun ada beberapa masyarakat yang mengetahui, itu hanya sebagian kecil saja. Oleh karena itu, revitalisasi fungsi masjid sangatlah penting. Perlu adanya pembuatan lembaga yang tidak hanya menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian siswa, tetapi lembaga ini mampu menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat, serta menjadi pendorong bagi masyarakat untuk memulai usaha atau berbisnis. Lembaga ini bernama Basdam, Badan Swadaya Dana Masjid. Lembaga ini memiliki 2 orientasi, yang pertama yaitu berfokus pada sosialisasi dan penyuluhan, dan yang kedua yaitu berfokus pada dana masjid. Lembaga ini memiliki 2 pembiayaan, yang pertama yaitu Mudharabah Muqayyadah dan yang kedua yaitu pembiayaan lunak. Mudharabah Muqayyadah merupakan bentuk pembiayaan berupa uang tunai yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau orang-orang terpercaya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dengan sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu pembiayaan lunak. Pembiayaan ini menggunakan akad kardul hasan, yaitu bentuk pembiayaan yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk hewan ternak. Pembiayaan ini tidak memiliki feedback karena pada dasarnya adalah saling tolong-menolong. Pembiayaan ini hanya diberikan khusus kepada kaum duafa. Setelah diberikan pembiayaan, maka akan dilakukan pendampingan dan pengawasan dengan tujuan untuk mengontrol kegiatan masyarakat serta membantu masyarakat untuk menjalankan usahanya agar lebih terarah lagi. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa perlunya peningkatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap siswa. Atau dengan kata lain, semakin sering kita melakukan sosialisasi, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat terhadap siswa. Pembuatan lembaga Basdam atau Badan Swadaya Dana Masjid sebagai solusi terbaik untuk membantu menambah wawasan masyarakat mengenai siswa. Selain itu, juga membantu masyarakat untuk memulai usahanya. Melalui lembaga ini pula, masjid bisa lebih produktif sehingga tidak bergantung kepada dana daerah dan juga dana sumbangan dari masyarakat sekitar untuk pembangunan dan juga perbaikan masjid. Mari berbagi, mari hidupkan siswa. Karena berbagi adalah ruhnya ekonomi Islam. Tetaplah saling merangkul untuk mempertahankan esensi dan eksistensi ekonomi syariah. Ekonomi Rabbani Bisa.